Saya pernah dengerin ceramahnya Buya Yahya ya. Buya Yahya itu berpesan bahwasanya kata Buya Yahya itu begini, budayakan untuk selalu baca sholawat di rumahmu gitu ya. Intinya tuh kita kerja tuh sambil baca sholawat ya. Kita nyapu baca sholawat, nyuci piring baca sholawat, mau susi beras juga baca sholawat. Pokoknya dalam hari-hari kita seperti jemur baju itu juga baca sholawat. Intinya kita itu, katanya Buya Yahya, kita jangan lepas dari sholawat. Katanya Buya Yahya, minimal dalam sehari baca sholawat 300 kali sholawat minimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat. Berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Ima dari Jawa Timur. Gini Mbak, aku mau berbagi tentang keajaiban sholawat yang aku rasakan ya. Sholawat banyak merubah hidup saya Mbak. Mulai dari suami yang tadinya pengangguran 1 tahun Mbak. Berkat saya ngamalin sholawat munjiat 500 kali. Setelah sholat tahajud sekali duduk ya, saya baca sholat munjiat itu. Karena saya sering nonton videonya Mbak Vina tentang keajaiban sholat munjiat. Karena di videonya Mbak Vina itu yang paling banyak adalah tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Nah di sini aku nerapin baca sholawat munjiat 500 kali setelah sholat tahajud sekali duduk Mbak. Dan alhamdulillah berkat sholawat munjiat 500 kali sekarang suamiku jadi mandor di Denpasar, Bali Mbak. Subhanallah, itulah keajaiban sholawat yang aku rasakan Mbak. Kalau menurut aku sih itu adalah suatu keajaiban sholawat munjiat, karena setahun lalu aku dan suami itu tanpa riyadhah sholawat ya gitu-gitu aja Mbak, nganggur. Suami itu nganggur selama setahun Mbak. Nah, karena aku sering nonton videonya Mbak Vina tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali rezeki lancar, baca sholawat munjiat 500 kali dapat kerjaan, baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk dapat jodoh, baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk lunas hutang gitu ya. Berkat sholawat minta uang 300 juta dikasih 600 juta gitu ya. Saya kalau nggak salah itu yang berkat sholawat minta uang ke Allah 300 juta sama Allah dikasih 600 juta. Nah itu aku juga terkesan dari situ Mbak. Subhanallah, seorang hamba yang istiqomah baca sholawat minta uang 300 juta dikasih 600 juta, itu benar-benar di luar logika manusia ya. Logika manusia nggak mungkin bisa menjangkau, tapi ilmu Allah Mbak. Subhanallah. Nah di sini aku berucap terima kasih banyak pada Mbak Vina ya, karena udah memotivasi saya untuk selalu baca sholawat, untuk istiqomah sholawat. Saya jadi semangat bersolawat ini ya Mbak ya. Saya entah kenapa setiap selesai sholat fardu saya baca sholawat, setelah sholat duha saya baca sholawat, pokoknya setiap sholat sunnah apapun itu saya baca sholawat Mbak. Saya kenal sholawat ini nonton videonya Mbak Vina dari tahun kemarin sih, masih belum lama ya Mbak ya. Saya kenal sholawat sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, saya ngamalin sholat munjiat tuh seminggu ngamalin sholawat. Ya Allah, tiba-tiba ya Mbak ya, keajaiban sholawat itu datang Mbak Vina. Alhamdulillah atas izin Allah dan berkah sholawat, tiba-tiba suami ditawarin kerja di Denpasar, Bali Mbak. Yang tadinya semua itu pada habis-habisan ya Mbak ya, dan nggak punya apa-apa, uang pun juga nggak pegang Mbak. Subhanallah, Allah mengabulkan doaku berkat sholawat. Akhirnya Allah memberiku rezeki berkat sholawat, Allah memberikan suamiku solusi, Allah memberikan suamiku pekerjaan berkat sholawat. Dan berkat sholawat juga Mbak, doaku satu persatu mulai dari hutang lunas dan
ekonomi lancar berkat sholawat, dan kebahagiaan tuh datang berkat sholawat ya. Berkat sholawat tuh hati jadi tenang. Intinya di sini tuh setelah aku baca sholawat itu ada perubahan gitu loh Mbak Vin. Ya aku berusaha untuk gini ya, selanjutnya tuh saya selalu berusaha untuk istiqomah baca sholawat Mbak. Ingin terus sholawat, maksain untuk istiqomah sholawat, karena istiqomah sholawat itu kan mudah diucapkannya tapi nggak gampang untuk dilakukan. Nah, di sini aku ucapkan semoga apa yang Mbak Vina sebarkan itu menjadi yang membuat saya jadi terinspirasi untuk sholawat, yang membuat saya untuk memotivasi, membuat saya termotivasi membaca sholawat. Semoga ini menjadi ladang ganjaran ya buat Mbak Vina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup segini saja ya Mbak. Semoga kisah keajaiban sholawat yang saya alami ini bisa memotivasi teman-teman yang lain yang lagi bingung, yang lagi butuh kerjaan, lagi gak punya uang, lagi pengen lunas hutang. Baca sholawat. Yuk teman-teman baca sholawat, karena aku sudah ngerasain gimana pahitnya suami pengangguran 1 tahun. Di sini aku geber baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud. Di situ aku menemukan titik terang berkat sholawat munjiat 500 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ima kiriman testimoni keajaiban sholawat dari Jawa Timur. Subhanallah ya teman-teman, ternyata Kak Ima ini mengamalkan sholawat sehingga dengan keberkahan sholawat ini bisa merubah kehidupan keluarga Kak Ima. Nah di sini awalnya suaminya Kak Ima itu pengangguran sekitar 1 tahun ya teman-teman. Subhanallah, setahun nganggur ya teman-teman. Di sini tahun lalu ya, tahun kemarin itu Kak Ima nonton video aku tentang kisah keajaiban sholawat. Ya di situ Kak Ima juga scroll sering nonton video aku tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Situ katanya Kak Ima, yang di video saya ini kebanyakan adalah tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Benar ya teman-teman. Di sini teman-teman kita tuh baca sholawat munjiat tuh pengennya tuh 1000 kali, cuman teman-teman kita tuh cuman mampu baca sholawat munjiatnya tuh 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud. Nah di situ ketika di situ banyak yang berkirim testimoni. Di situ Kak Ima itu nonton videonya aku tentang testimoni keajaiban sholat munjiat 500 kali sekali duduk. Akhirnya amalan ini diterapin sama Kak Ima. Akhirnya Kak Ima tuh termotivasi itu baca sholawat ya. Kak Ima terinspirasi untuk istiqomahin baca sholawat sekitar menjalankan riyadhah ini sekitar 1 minggu ya kalau nggak salah ya, sekitar 1 minggu riyadhah baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud. Masya Allah, Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki kepada suaminya Mbak Ima. Mbak Ima ini ternyata temennya itu nawarin suaminya Mbak Ima itu untuk kerja di Bali. Ternyata berkat amalan sholawat munjiat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud, Allah jadikan suaminya Kak Ima itu jadi mandor di Denpasar Bali ya teman-teman. Subhanallah, karena Kak Ima termotivasi untuk baca sholawat, akhirnya Kak Ima semangat untuk baca sholawat. Ya di sini Allah selesaikan permasalahan Kak Ima berkat sholawat. Allah berikan solusi pada Kak Ima berkah sholawat. Dan Kak Ima itu baca sholawatnya tuh nggak cuma setelah sholat tahajud ya. Ternyata Kak Ima setelah sholat fardu juga baca sholawat. Setelah sholat duha Kak Ima baca sholawat. Bagus tuh ya teman-teman. Kalau kita nonton satu video terus langsung kita amalin, kita terapkan seperti amalan sholawat, insya Allah Allah itu akan merubah nasib seseorang yang baca sholawat secara rutin teman-teman. Nah di sini karena Kak Ima itu ngamalin sholawat tuh seminggu ngejalanin amalan sholawat, tiba-tiba Allah datangkan keajaiban ya, keajaiban dari sholawat tersebut. Nah, benar, Allah tuh selalu tepat janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Karena saya tuh kan dengar ceramahnya Buya Yahya ya. Buya Yahya itu waktu itu ceramah dan Buya Yahya berpesan bahwasanya kita usahakan untuk membudayakan baca sholawat di rumah kita ya. Meskipun dalam keadaan nyapu kita baca sholawat, kita ngepel baca sholawat ya teman-teman kita. Sebagai seorang ibu rumah tangga ya,
nyuci piring tuh baca sholawat. Pokoknya kita sambil aktivitas tuh baca sholawat, yang masak tuh baca sholawat, entah itu sholawat Jibril, sholawat yang sallallahu ala Muhammad kan sholawat Jibril, maupun sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat Ibrahimiyah, sholawat apapun itu bagus, banyak keutamaannya teman-teman. Terserah mau dihitung atau enggak dihitung, yang penting kita perbanyak baca sholawat ya teman-teman, karena sholawat itu nggak cuman di dunia saja doa kita dikabulkan, tapi di akhirat kita juga akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.